Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menambah simpanan amal soleh kita sebagai bekal utama untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa kita senantiasa berdoa memohon agar supaya amal soleh yang sudah kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan hendaknya kita senantiasa bersungguh-sungguh untuk mengisi waktu-waktu kita dengan berbagai amal soleh, amalan ketaatan, dan berusaha untuk menjaga diri kita agar tidak jatuh kepada kemaksiatan. Oleh karena itu, awalilah aktivitas kita dengan memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sebab dengan ilmu kita bisa mengetahui mana perkara-perkara yang disunnahkan, yang diwajibkan, yang dianjurkan untuk kita mengerjakannya, dan mana perkara-perkara yang kita dilarang untuk mengamalkannya. Oleh karena itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam agama kita diperintahkan supaya bersemangat dan rajin dalam menuntut ilmu. Wabil khusus ilmu syar'i, ilmu yang mengantarkan kebaikan dunia dan akhirat kita. Salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga semoga salawat bersambung kepada pengikut-pengikut beliau, umat beliau yang istiqomah di dalam mengamalkan ajarannya dengan baik hingga akhir zaman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu kalau wingi kita telah menyampaikan aktivitas yang hendaknya kita jalankan, kita tekuni selama di bulan Ramadan. Kita awali kemarin mulai dari bangun tidur, sunnah-sunnah apa saja yang harus kita amalkan, yang harus kita rutinkan, kita iltizami, dan juga kita tularkan kepada saudara-saudari kita. Berikutnya aktivitas di pagi hari, supaya Ramadan ini betul-betul memberikan manfaat yang luar biasa bagi dunia dan akhirat kita. Maka hendaknya kita dapat memanage atau dapat memperlakukan waktu-waktu kita dengan sebaik mungkin. Bisa jadi ini Ramadan terakhir, bisa jadi kita tidak akan berjumpa lagi dengan Ramadan di tahun berikutnya. Maka kaum muslimin, di antara amalan yang bisa jenengan amalkan sejak terbit fajar subuh atau fajar sodik, tentunya dengan menjalankan rukun puasa, yaitu niat
dan imsak, menahan diri dari melakukan semua pembatal-pembatal puasa. Kemudian pembatal puasa itu yang disepakati disebutkan dalam fikih al-manhaji itu ya, ada yang pertama makan dan minum atau memasukkan segala sesuatu yang berpengaruh kepada lambung dan sifatnya mengenyangkan. Yang kedua muntah dengan sengaja. Yang ketiga hubungan suami istri dengan sengaja. Yang keempat mengeluarkan air mani dengan sengaja atau al-istimna'. Yang kelima haid atau nifas. Yang keenam gila dan murtad. Berikutnya, saat kita berpuasa hendaknya meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, yakni segala bentuk maksiat seperti berdusta, goroh, ghibah, ya, membicarakan aib orang lain, namimah, mengadu domba, memandang wanita yang tidak halal, dan mendengarkan musik-musik tentunya, karena ini dapat mengeraskan hati. Disebutkan dalam hadis Al-Bukhari nomor 1903, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan dahaga yang dia tahan. Dalam hadis yang lain riwayat Ibnu Khuzaimah nomor jilid 3 halaman 242, "Laisa syiyam minal akli wasyarab." Puasa bukan hanya menahan makan dan minum saja. "Innamas syiyam minal laghwi warrafath." Akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perbuatan yang sia-sia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apakah puasa kita batal dengan kita melakukan perbuatan ini, misalnya dusta, ghibah? Tidak, secara fikih tidak batal. Namun dia tidak mendapatkan kesempurnaan pahala puasa. Sama seperti ibadah haji. Ketika melaksanakan ibadah haji dengan ongkos yang halal, kemudian menjalankan semua rukun-rukun haji dengan sempurna, namun dia melakukan perbuatan rafas, melakukan perbuatan-perbuatan kefasikan yang di tanah suci, secara hukum fikih sah hajinya, namun dia tidak mendapatkan kesempurnaan pahala dari hajinya. Nah, seperti itu kaum muslimin yang berbahagia. Oleh karena itulah bertekadlah dalam diri kita Ramadan ini betul-betul sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan bagi kita untuk mengekang syahwat kita, menahan hawa nafsu kita sebagai modal 11 bulan ke depan. Kalau di bulan ini kita menahan dari perkara-perkara yang asalnya mubah seperti makan, minum, berhubungan badan, karena Allah diharapkan di luar Ramadan kita mampu menahan dari yang haram. Nah, kemudian aktivitas berikutnya melakukan sholat sunnah duha minimal 2 rakaat. Maksimalnya ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan tidak ada batasan. Intinya saran kami sholat duha ini supaya dirutinkan. Dalam artian misalnya Anda mampunya 2 rakaat, ya sudah 2 rakaat. Yang penting istiqomah. Ya. Sebagaimana kita dianjurkan mensedekahi sebanyak sendi-sendi kita setiap hari, maka sholat duha menurut pendapat yang kuat juga boleh dilakukan setiap hari. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, waktu duha itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama awal waktu, yakni
setelah matahari terbit dan meninggi hingga setinggi 1 tombak. Berdasarkan hadis Muslim nomor 832, sholli sholatas subhi summa aqsir anis sholati hatta tablu asyams hatta tartafi'a fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarnai syaiton wa hina idzin yasjudu laha al-kuffar. Sholli, salatlah, salatas subhi, salat subuh, summa qsir, kemudian tinggalkan salat, ya, summa qsir anis salat, tinggalkan salat hatta tatlu asyams, sampai matahari meninggi, hatta tartafi'a, ya, sampai matahari meninggi, terbit dan meninggi, fa innaha tatlu'u hina tatlu' baina qarnai syaitan. Ketika matahari terbit, ia terbit di antara 2 tanduk setan. Wa hina idzin, di saat itu, yasjudu lahal kuffar, orang-orang kafir sedang sujud. Jadi ketika matahari pas terbit kita nggak boleh sholat, haram ya, ditunggu dulu kira-kira 15 atau 10 menit ya. Kita tunggu kira-kira 1 tombak lah, 2 meteran. Baru setelah itu kita sholat isyraq istilahnya, sholat syuruk istilahnya. Nah, itu waktu awal duha. Waktu awal duha. Kemudian akhir waktu, yaitu dekat dengan waktu zawal, saat matahari akan tergelincir ke barat. Ya, sekitar 10 menit sebelum zawal, ya, sebelum zawal. Itu waktu akhir, waktu terbaik. Nah, ini waktu terbaik salat duha ketika matahari semakin tinggi dan semakin panas. Berdasarkan hadis Muslim nomor 748 dari sahabat, ya, yang mulia Zaid bin Arqam radhiyallahu an, ra'a qauman yusalluna minad duha faqala ama laqad alimu anna as-salata fi ghairi hadhihi as-sa'ah afdal. Zaid bin Arqam melihat sekelompok orang melaksanakan salat duha, lantas ia bertanya, mengatakan, ya, qala, dia mengatakan, mereka mungkin tidak mengetahui bahwa selain waktu yang mereka kerjakan saat ini ada yang lebih utama. Kata Zaid bin Arqam, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul awabin hina tarmadul fisol. Salat awabin, ini salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah, ya, dinamakan awabin atau salat duha. Ya, salat duha itu punya nama lain, itu awabin, salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Karena di waktu itu orang sibuk kerja, aktivitas, ya. Dan itu puncaknya aktivitas ya waktu itu. Sehingga mereka sedikit yang ingat kepada Allah. Kapan itu? Hina tarmadul fisol, ketika anak onta merasakan terik matahari. Artinya kondisi panas di akhir waktu. Ya, sekitar jam berapa ya? Jam itu Ustaz? Jam 9-an ya tadi. Ya, antara itu nggih. Nah, jam 9, jam 10 itu ya, antara itu. Nah, adapun doa setelah sholat duha disebut adalah hadis Aisyah, riwayat Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad nomor 619, ya, yang sahih, ya, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini dibaca biasanya sebanyak 100. Dalam lafaz yang lain, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Nah, monggo ini dibaca sebanyak 100. Adapun doa yang lain yang terdapat dalam kitab I'anatul Talibin, ya, inna duha duhauka, itu sanadnya tidak sahih, ya. Sanadnya tidak sahih. Tapi kalau dibaca secara umum tidak mengatakan ini hadis Nabi, tidak masalah. Karena hukum asal kita berdoa itu bebas.
Yang jelas ketika dia itu bukan hadis, jangan dikatakan hadis, ya. Ketika dia itu ucapan kalamun nas, ucapan manusia selain Nabi, ya katakan ini dari ulama fulan, ya, seperti itu. Selama doa itu maknanya baik, tidak mengandung kesyirikan di dalamnya, kemudian tidak mengandung ujaran kebencian di dalamnya, seperti doa memutus silaturahmi, nggak ada masalah. Begitu juga doa menjelang berbuka. Ada doa dzahaba dzama'u, ada doa Allahumma lakasumtu. Bahkan ada sahabat pakai doa yang lain. Nah, adapun yang ada hadisnya itu kan dzahaba dzama'u, riwayat Abu Dawud. Yang lain ya, sebagian melemahkan, sebagian menghasankan. Kesimpulannya, boleh Anda berdoa apa saja ketika berbuka puasa. Tentunya jangan lupa baca bismillah ya sebelum makan, sebelum minum. Terus berikutnya doa apa saja silakan. Karena itu waktu diijabahinya doa. Nah, syukur kalau bisa digabungkan ya dzahaba dzama'u kemudian doa-doa yang lain ya terserah. Sebagaimana perbuatan sahabat Sa'id bin Zubair. Kemudian amalan berikutnya Bapak, setelah Anda sholat duha ya, teruskan aktivitas seperti biasa. Ya, dan bekerjalah dengan penuh kesungguhan. Jangan sampai Ramadan menjadi alasan Anda bermalas-malasan. Loh, Pak, ngajari kok apa itu kakak biasa ya? Wah, Ramadan ya. Ya memang mungkin ada penyesuaian ya, jadwal mungkin ada. Masuknya mungkin agak siang ya, mungkin pulangnya lebih awal ya. Alhamdulillah. Itu membantu sekali untuk kelancaran puasa kita. Namun seandainya perusahaan tidak membuat perubahan jadwal, artinya berjalan sebagaimana mestinya, ya monggo ikuti. Sebab al-mu'min ala syurutihim. Orang beriman itu terikat dengan syarat-syaratnya. Anda nggak boleh dengan alasan puasa lantas pekerjaan Anda menjadi teledor. Loh, kok nggak selesai nih? Biasanya lo selesai. Maaf Pak, ini Ramadan nih. Nggak bisa seperti itu. Justru ini kesempatan emas. Buktinya dulu perang di zaman Nabi, perang pertama, perang Badar terjadi ketika sahabat puasa. Jadi tidak ada alasan bagi mereka yang bekerja pada instansi dan sebagainya untuk bermalas-malasan dengan alasan ini Ramadan. Nggak ada alasan. Justru tunjukkan kepada mereka ini loh seorang muslim yang amanah, yang tetap energik walaupun puasa. Puasa nggak menghalangi aktivitas. Apalagi ini juga jihad bagi seorang suami mencari nafkah. Dan baik-baik pekerjaan adalah dengan tangan kita sendiri. Dalam hadis Ahmad dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu an, ada yang bertanya kepada Nabi, ayyul kasbi athayyab? Ya Rasulullah, ya kasab atau pencarian ya seperti apakah yang paling baik? Bekerja apakah yang paling baik? Qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur, kata Rasul. Yaitu pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur, yang diberkahi. Tentunya yang jujur ya. Jangan sampai kita tidak jujur dalam berjual beli. Sebab kejujuran dalam jual beli adalah kunci keberkahan. Kunci keberkahan. Kita enggak mencari untung yang besar namun tidak berkah, tapi kita mencari untung yang besar tapi berkah. Nah, begitu. Kemudian dalam hadis yang lain Al-Miqdad bin Madkarib menceritakan ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadihi. Tidaklah seseorang itu memakan suatu makanan yang lebih baik dari makanan yang ia makan dari hasil kerja kerasnya. Wa inna nabiyallah Dawud alaihissalam kana ya'kulu min amali yadihi. Nabi Dawud yang pada seorang raja ya, beliau itu bekerja dengan hasil kerja keras tangannya. Masya Allah ya, luar biasa. Kemudian yang berikutnya, amalan yang harus Anda rutinkan di Ramadan dan juga semoga bersambung sampai luar Ramadan, memperbanyak sedekah.
pada bulan Ramadan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, kana Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Nabi itu orang yang paling gemar bersedekah, ajwad, yang paling dermawan. Wa ajwad ma yakunu fi Ramadan, dan Nabi itu sangat bersemangat dan lebih membara ya, semangatnya untuk bersedekah ketika di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, hingga Jibril menemui beliau. Wa kana Jibril alaihi salatu wassalam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan Jibril ya, itu setiap malam menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngapain? Fayudarisuhul Qur'ana. Beliau tadarus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadarus yang dicontohkan Jibril itu, Jibril setor hafalan, Nabi menyimak. Nabi setor hafalan, Jibril menyimak. Tadarosa. Ada kalimat tafa'al, saling ishtirak baina snain. Nah, itu idealnya. Tapi di masyarakat enggak. Koncone ngaji, liane sibuk makan kola ya. Enggak ada yang menyimak. Sehingga ketika ada yang salah, enggak ketemu. Iki salahin nanti gak ero. Nah, koncone ngaji si sini hapian. Wah, mari aku kesel. Gantian. Akhirnya apa? Enggak ada keseriusan dalam menyimak. Ya. Terus kalau ada temannya itu salah itu enggak bisa membetulkan nanti. Karena sibuk dengan gadgetnya ya. Kemudian yang satu kadang tidur ya. Nah, Masya Allah. Ada juga yang saya saksikan sendiri tadarusan sambil syurbud dukhon ya. Wah, ini adabnya gimana nih? Adabnya kurang ini. Imam Nawawi menganjurkan dalam kitab At-Tibyan ini mengatakan orang yang hendak membaca Quran itu kan supaya bersiwak gitu kan, sikatan ya, pakai pasta gigi boleh ya, sikatan. Kondisi yang terbaik ya, pakai baju yang sopan yang baik ya. Kemudian ya usahakan ya mulutnya harum gitu. Karena ketika kita baca Quran, malaikat kan mendekat sama kita. Mereka mendengarkan bacaan kita ya. Nah, maka beradablah kepada malaikat kan begitu. Makanya Nabi itu melarang orang yang selesai makan ya bawang misalnya atau apa saja yang baunya itu ya bisa mengganggu ya, peti dan sebagainya untuk sholat berjamaah. Nah, maka ini mengajarkan adab kepada kita karena ketika kita sholat itu malaikat hadir juga, kemudian saudara kita nanti bisa terganggu ya, sehingga tidak khusyuk dalam sholatnya. Maka kaum muslimin hendaknya kita perhatikan adab-adab ini. Upayakan ketika ke masjid bawa parfum ya, pakai parfum ya, pakai pewangi, itu dianjurkan. Misalnya parfum kayak gini ya, kecil misalnya, bawalah supaya nanti jamaahnya itu nyaman ketika berjamaah. Kemudian ya, fayudarisuhul Qur'an. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Masya Allah, gambaran Ibnu Abbas. Rasulullah itu ketika Ramadan, kaum muslimin, para bapak dan ibu, paling semangat melakukan kebaikan bagaikan angin yang bertiup. Artinya kebaikannya merata. Nah, enggak tanggung-tanggung Nabi itu. Makanya kemarin saya motivasi di masjid ini ketika pengajian itu, di target Ramadan ini misalnya Bismillah, Ramadan ini setiap hari harus keluar 50.000 misalnya. Sudah gak apa-apa misalnya. Selama Ramadan spesial ini ya. Nah, kudu sedekah misalnya, harus keluar pokoknya misalnya. Ditarget. Pokoknya hari ini harus bisa memberi makan orang berpuasa misalnya. Ini kesempatan kaum muslimin. Kemudian amalan berikutnya, aktivitas Anda di siang Ramadan itu perbanyak membaca Al-Qur'an. Ya, manfaatkan waktu senggang jenengan seperti saat berada dalam antrian panjang misalnya, yang misalnya mau memperpanjang sepeda motor kan antri kan, nah, sambil duduk Anda deres ya, atau kalau nggak bawa mushaf di handphone juga ada aplikasi. Wah, nggak punya paket data dan belum masang aplikasi, ya Anda apa yang hafal di situ?
Misalnya surah serat pendek itu diulang-ulang ya supaya siqah hafalannya. Atau mungkin perbanyak kalimat-kalimat thayyibah seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi upayakan hari Ramadan Anda enggak sama dengan hari biasanya. Jadi harus ada suasana baru itu loh. Nah itu kaum muslimin. Atau perbanyak istighfar yang banyak. Ya, istighfar yang banyak ya. Pokoknya usahakan selama Ramadan ini dan semoga bersambung ya. Itu betul-betul waktu itu enggak terbuang sia-sia. Sebab semua ada hisabnya. Ya, waktu Anda ditanya dihabiskan untuk apa kan begitu. Nah, maka kaum muslimin sambil di sela-sela kerja ya supaya juga mengingat Allah. Ya, itu. Disebutkan dalam hadis Al-Bukhari nomor 5054, Iqra'il Qur'ana fi syahrin. Bacalah Al-Qur'an dalam sebulan. Artinya apa? Hatamkan Qur'an dalam sebulan. Qultu inni ajidu quwwatan. Abdullah bin Amr berkata, ya Rasulullah, aku mampu menambah lebih dari itu. Faqra'uhu fi sab'in. Kalau gitu hatamkan setiap 7 hari sekali. Ya. Wala tazidu ala dzalik, dan jangan lebih daripada itu. Tentunya ini sesuai dengan kondisi masing-masing. Dalam hadis yang lain ya disebutkan oleh Imam Al-Bukhari ya, faqra'u ma tayassar, bab ya, babun fi kam yuqra'ul Qur'an, bab berapa banyak membaca Al-Qur'an, wa qaulullah ta'ala faqra'u ma tayassara min ya. Lantas Imam Bukhari membawakan surat Al-Muzammil ayat 20. Bacalah Al-Qur'an yang mudah ya bagimu, yang mudah untukmu. Kata Ibnu Hajar menukil ucapan Imam Nawawi, kebanyakan ulama berpendapat bahwa tidak ada batasan jumlah hari dalam menghatamkan Al-Quran. Semuanya tergantung pada kemampuan kita, semangat kita, ya, kondisi kita. Dan ini berbeda-beda setiap orang. Makanya kemarin kita ceritakan semangat ulama dahulu, ada yang 3 hari hatam, 3 hari hatam. Ada yang ya seminggu hatam, ada yang sehari hatam, sehari hatam. Jadi kondisional. Ya, kalau jenengan orang super sibuk ya minimal sebulan sekali hatam gitu ya. Paling tidak kaum muslimin jangan tinggalkan membaca Quran minimal 10 ayat setiap malam. Ya, karena ada hadis yang menyebutkan tentang hal itu, ada hadis khusus tentang itu. Ya, tentang keutamaan orang yang membaca Al-Quran walaupun hanya 10 ayat. 10 ayat ya, 10 ayat. Hadisnya seperti ini bunyinya ya. Nah, ini sebagai ya, nasihat ya. Jangan sampai kita meninggalkan membaca Al-Quran. Meninggalkan membaca Al-Quran. Yaitu riwayat yang sahih ya, riwayat Hakim, man qara'a asyra ayatin fi lailatin lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa membaca 10 ayat pada malam hari, maka dia tidak termasuk orang-orang yang lalai. Ya, Masya Allah ya. Jadi minimal setiap malam 10 aja yang ditinggalkan, supaya jenengan tidak termasuk orang yang dihukumi lalai. Dihukumi lalai. Nah, syukur kalau bisa lebih. Kayak Nabi punya kebiasaan itu kalau mau tidur membaca surat Al-Isra misalnya, ya, dan surat-surat yang lain. Kalau bangun tidur, Nabi sebelum aktivitas ketika bangun Nabi diam membaca 10 ayat terakhir dari Ali Imran. 10 ayat terakhir Ali Imran. Sebagaimana persaksian istri Nabi SAW. Ternyata 10 ayat itu tentang tafakur, ya, berfikir, memikirkan. Ternyata Nabi itu Masya Allah ya, merutinkan bangun tidur, sebelum bangkit dari tidur Nabi sejenak diam membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Ini bisa jenengan tirukan ya. Nah, baru setelah itu Nabi bangkit. Masya Allah, dari sisi kesehatan ini bisa mencegah terjadi stroke kata para pakar ya. Beda dengan orang yang bangun langsung duduk. Nah, jadi ini ada hikmahnya ternyata dari sisi kesehatan. Ya, jadi ketika bangun
tenang dulu, lihat ya ke atas ya, usap wajahnya, kemudian baca 10 ayat terakhir. Ya, Masya Allah ya. Nah, kita ini yang belum jelas ya masa depan akhiratnya, sering melalaikan amal-amal kebaikan. Terlalu pede kita kadang ya, terlalu pede, koyok-koyok wis. Waduh, ini ngeri sekali ya. Nah, maka kaum muslimin yang berbahagia ya, maka minimal setiap malam jenengan membaca 10 ayat minimal. Nah, dan jangan lupa ayat kursi ya sebelum tidur ya. Kemudian Al-Mulk atau Tabarok ya, kemudian As-Sajdah itu sudah 30 tambah 30 60 ayat sudah ya. Lumayan. Kemudian aktivitas berikutnya menjelang zuhur. Sebelum zuhur sempatkan qailulah. Qailulah itu tidur sesaat bagi yang mampu melakukan. Ingat, bagi yang mampu melakukan. Saya sampaikan kondisi kita nggak sama. Kondisi kita nggak sama. Nah, biasanya ini para kiai, para ustadz ini yang sering kayak gini ya. Karena mereka insya Allah waktunya bisa. Sering dulu waktu saya masih mondok itu, kalau jam-jam mendekati zuhur itu kiai nggak nerima tamu. Saya tanya, ngapain Pak Yai? Qailulah le, qailulah. Nah, Masya Allah ya. Nah, tapi bagi pekerja ya ini sulit ya, kecuali hari libur. Karena mereka tidak ada waktu untuk ini. Nanti tidur jam kerja malah nggak amanah ya. Jangan. Nah, jadi tidur siang ini saya sampaikan bagi yang mampu. Ingat, yang mampu. Yang nggak terikat dinas enak. Ya, kayak Pak Saiful ini enak nih karena beliau punya sawah sendiri ya, mau berangkat monggo, gak berangkat monggo ya. Nah, terserah beliau. Mau pulang sebelum zuhur ya monggo ya. Nah, Pak Yus ini enak ini. Bisa menentukan sendiri waktunya, bisa ngatur sendiri. Nah, tapi bagi Pak Eko ya, yang terikat dengan dinas ya, ini juga repot ini. Harus menyesuaikan. Nah, jadi qailulah itu artinya tidur siang, Pak. Tidur siang hari. Imam Al-Aini mengatakan ya dimaksud adalah tidur pada tengah siang. Sedangkan Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadirnya mengatakan qailulah adalah tidur pada tengah siang ketika zawal, ketika matahari tergelincir ya sekitar 10 atau 15 menit lah sebelum zuhur. Mendekati waktu zawal bisa juga. Nah, begitu. Dasarnya adalah hadis riwayat Abu Nuaim ya, dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, qilu fa inna syayatin la taqilu, tidurlah siang ya, karena setan tidak tidur siang. Nah, setan itu Pak saking semangatnya menggoda kita nggak sempat tidur Pak ya, itu setan. Maka kita harus menyelisih setan. Kalau setan nggak tidur siang, jangan usahakan tidur siang. Nah, begitu. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian dalam kitab Al-Umdah, ya Al-Umdatul Qari yang dimaksud syarah Sahih Bukhari, hukum tidur qailulah adalah sunnah. Menurut penilaian ulama, tidur siang nggak wajib Pak, tapi hukumnya sunnah. Nah, begitu. Jadi seandainya ditinggalkan nggak ada masalah. Manfaatnya, Imam Asy-Syirbini Al-Khatib mengatakan tidur qailulah yaitu tidur sebelum zawal seperti sahur bagi orang yang berpuasa. Masya Allah ya. Dari supaya apa? Menguatkan badan untuk sholat, untuk ibadah. Bedakan Pak, kalau Anda gak tidur siang sama sekali, itu rasanya kayak gimana ya? Kayak ada yang kurang gitu dalam fokus kita. Tapi kalau sempat tidur 10 menit atau 15 menit sebelum sholat zuhur, itu ketika bangun fresh ya. Nah, tapi kalau kebablasan ya nggak fresh ya. Nah, kan banyak orang itu tidur siangnya kebablas ya. Ada yang mengatakan, Ustaz saya itu kalau nggak tidur nggak sampai 2 jam nggak marem, itu kan ada yang seperti itu. Nah, qailulah itu cuma sebentar, nggak sampai berjam-jam. Dan jangan lupa, jangan sampai Ramadan jadi alasan untuk memperbanyak tidur. Kita katakan kemarin ulama menghukumi makruh. Makruh banyak tidur di bulan Ramadan. Jangan ya. Nah, kecuali dibutuhkan ada uzur, misalnya malamnya jaga istri sakit atau orang tua sakit ya, maka Anda bolehlah itu untuk mengganti tidurnya. Kemudian aktivitas berikutnya ketika azan zuhur Pak, sebagaimana azan subuh kemarin sudah kita jelaskan, tentunya upayakan
hadir di masjid lebih awal biar sempurna ketika menjawab adzan, kemudian mendapatkan ya kesempatan sholat sunnah rawatib ya bagi yang mengerjakan di masjid ya, atau mungkin ada yang mengerjakan di rumahnya, monggo silakan dipilih. Kemudian perbanyak berdoa di antara adzan iqamah ya, seterusnya ya, sebagaimana yang kita sampaikan pada poin yang kemarin. Kemudian untuk sholat rawatib duhurnya, yaitu 4 rakaat qobliyah duhur, 2 rakaat ba'diyah duhur ya, sebagaimana sudah kita sampaikan. Adapun keutamaan menjaga 4 rakaat sebelum duhur, dalam hadis At-Tirmidzi nomor 428, Ibnu Majah 1160, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'in ba'daha haruma 'alan nar. Masya Allah. Barang siapa menjaga sholat 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur, maka Allah mengharamkan neraka baginya. Jadi boleh ba'da duhur itu boleh 2, boleh 4. Masya Allah ya, luar biasa hadisnya ya, derajatnya sahih ya, sahih. Kemudian hadis kedua, hadis yang kemarin kita sampaikan, man sabara ala sintai asyrata rak'ah minas sunnah, barang siapa yang merutinkan 12 rakaat dari sunnah qobliyah dan ba'diyah atau rawatib, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan rumah atau istana di surga. Rakaat qabla dzuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya, wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, wa raka'ataini qabla al-fajri, dan 2 rakaat sebelum subuh. Berikutnya istirahat bagi yang belum istirahat sebelum zuhur. Tadi yang belum qailullah bisa gunakan kesempatan untuk beristirahat. Atau bagi kaum ibu bisa menyiapkan menu makanan berbuka, dicicil lah, mulai mati janganani misalnya, itu kan ibadah. Jadi jangan diremehkan ibu, jangan sampai Ustadz saya merasa sia-sia ini menyiapkan masakan. Jangan, itu ibadah. Anda nanti dapat pahala besar itu ketika melakukan itu ya. Apalagi ini sebuah kewajiban kan, bagi yang tidak punya pembantu. Kalau punya pembantu ya dibantulah pembantunya, nggak ada masalah. Masya Allah ya. Jadi suami kalau ada waktu bantulah masak-masak di rumah. Mungkin bantu marut keloponi lah, mungkin ngulek dadari dan sebagainya, atau mungkin cuci piringnya. Masya Allah ya. Dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari nomor 6039, kita lihat contoh manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Anil Aswad qala sa'alatu Aisyah, aku bertanya kepada ibunda Aisyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna fi ahli. Ibu, Nabi kalau di rumah ngapain ya? Nabi kalau di rumah itu melakukan apa? Qalat, kata Aisyah, kana fi mihnati ahli. Nabi itu membantu pekerjaan keluarganya. Masya Allah ya, ini suami ideal ini ya. Fa idza hadarati shalah qama ila shalah. Kalau sudah tiba waktu sholat, Nabi tinggalkan itu pergi ke masjid sholat. Nah ini kaum muslim menjadi para suami kalau pas di rumah ini bantu para istri. Masya Allah, ada sesuatu yang indah di situ. Kemudian amalan berikutnya nanti ketika asar. Nah, ngapain ketika asar? Nah, ketika masuk asar seperti ketika masuk waktu subuh dan duhur. Anda jawab adzan ya, kemudian bersolawat, kemudian membaca ya kalimat ya tahlil yang kita sebutkan kemarin, ditambah raditu billahi robba dan seterusnya. Kemudian setelah itu melaksanakan ya sholat tahiyatul masjid bagi kaum bapak yang ke masjid, ada tahiyatul masjid tentunya. Kemudian kalau waktunya masih panjang misalnya ya, kebetulan masjid Anda jarak antara adzan iqamah 20 menit misalnya. Nah, kan lumayan kan? Maka sibukkan dengan berdoa. Kalau capek, sibukkan baca Quran dengan suara pelan ya, biar tidak mengganggu orang yang sholat di kanan kiri kita. Nah begitu. Ya, bolehkah sholat 2 rakaat sebelum asar? Boleh saja. Ya. Tapi tidak termasuk rawatib. Ya.
karena Nabi tidak merutinkan. Dasarnya mana? Hadis Nasa'i nomor 581 dan Ahmad jilid 6 halaman 306 yang disahihkan oleh Syekh Su'aib Al-Arnaud. Ya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusolli rak'ataini qabla al-'asri. Nabi itu pernah melakukan 2 rakaat qobliyah asar. Ya, jadi walaupun enggak termasuk yang 12 tadi, tetap Anda boleh sholat 2 rakaat sebelum asar, boleh. Kemudian dalil yang lain, nah ini hadis Abu Dawud ya, nomor 1271 dan At-Tirmidzi 430. Rahimallahu mra'an, semoga Allah merahmati seseorang shalla qabla al-'asri arba'an, yang sholat ya 4 rakaat sebelum asar. Ya, jadi tadi kita sampaikan ke kondisi ya, kalau masjidnya itu waktunya mepet ya sesuaikan. Nah begitu. Jadi kesimpulannya boleh sholat sebelum sholat asar. Kemudian caranya bagaimana? Apakah 4 rakaat sekali salam atau setiap 2 rakaat salam? Nah, ini dijelaskan oleh hadis yang lain. Hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Riwayat Ibnu Majah nomor 1161. At-Tirmidzi nomor 598, 599 yang dihasankan oleh Al-Hafidz Abu Thahir. Beliau mengatakan hadis ini hasan, yaitu wa arba'an qabla al-'asri yafsilu baina kulli rak'ataini bitaslim. Kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat qobliyah asar sebanyak 4 rakaat dipisah antara 2 rakaat dengan salam. Jadi 2 rakaat salam, bangkit lagi, lalu 2 rakaat salam. Begitu caranya. Kemudian kaum muslimin dilarang melakukan sholat sunnah setelah sholat asar, karena itu waktu dilarang sholata ba'da subhi hatta tartafi asyams wala sholata ba'dal asri hatta taghiba syams. Rawahu Al-Bukhari dan Muslim. Tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari meninggi, dan tidak ada sholat setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Imam Syafi'i mengatakan kecuali ada sebab seperti tahiyatul masjid atau lidzawatil asbab, seperti sholat jenazah misalnya. Itu pun ada catatan kata Syekh Al-Albani, selama matahari masih putih. Tapi kalau sudah menguning mendekat tenggelam, itu kalau bisa jangan. Nah, diundur dulu ya, nunggu maghrib sekalian. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ya. Amalan berikutnya menjelang berbuka. Nah, tadi kan asar ya, sekarang menjelang berbuka nanti ngapain? Yang pertama, tentunya mempersiapkan makanan buka puasa untuk orang-orang yang akan berbuka. Ada yang di rumah, monggo, yang di masjid juga silakan. Contoh misalnya di tempat kami di Nduku itu dimasakkan oleh ibu-ibu. Jadi di sana itu tidak meminta kepada masyarakat, tidak meminta, tapi kalau ada yang mau menyumbang, kita siap memfasilitasi. Dan kebetulan masyarakat sana itu sudah terbiasa dari beberapa tahun ini, mereka itu nyumbang bahan pokok. Ada yang ngirim beras, ada yang ngirim telur ya. Akhirnya pondok memasakkan sejumlah santri dan sejumlah jamaah yang ikut kajian dan ikut bukber di tempat kita. Alhamdulillah sudah berjalan beberapa tahun ini. Jadi kita upayakan untuk buka bersama, jangan sampai minta donasi lah kalau bisa. Misalnya buka donasi ya untuk bukber kalau bisa. Boleh, asalkan betul-betul amanah, sebab ini uang umat gitu kan, uang umat dan tepat sasaran gitu kan ya. Nah, itu ya. Jadi itu upayakan. Tapi masjid memfasilitasi, monggo yang mau menyumbang, mau silahkan. Nah, silahkan. Nah, itu untuk bukber kan. Nah, kaum muslimin memberikan buka orang berpuasa, masya Allah, ini pahalanya besar. Dalam hadis At-Tirmidzi nomor 807, man fattara shaiman kana lahu mislu ajri.
ghairu annahu la yanqus min ajri shaim syai'an. Barang siapa ya memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa. Masya Allah. Tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Luar biasa. Kalau Anda setiap hari ngasih 50 porsi untuk orang berbuka, Anda dapat pahala 50 orang yang berpuasa. Ini kapan lagi kesempatan ini? Masya Allah ya. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimallah. Dalam hadis yang lain, riwayat Abu Dawud nomor 1682 dan Tirmidzi 2449, ayyuma muslim kasa musliman thawban ala uryin kasahullah min khudril jannah. Muslim mana saja yang memberi pakaian orang Islam lain yang tidak memiliki pakaian, pasti Allah akan memberinya pakaian dari hijaunya surga. Pakaian yang hijau di surga nanti. Wa ayyuma muslim at'ama musliman ala ju' at'amahullah min simaril jannah. Muslim siapa saja, muslim yang mana saja yang memberi makan orang Islam yang kelaparan, niscaya Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan di surga. Wa ayyuma muslimin saqa musliman ala dhama saqahullah minar rahiqil makhtum. Barang siapa seorang muslim, siapa saja, laki-laki, perempuan, tua, muda, memberi minum orang yang haus, Allah pasti memberinya minuman ar-rahiqul makhtum. Ya, ar-rahiqul makhtum, ya, khamr yang dilak, ya, yang dipatri. Masya Allah, di sini ya oleh Ibnu Abu Thahir itu dilemahkan karena dalam sanadnya terdapat rawi yang mudallis. Ya. Walaupun hadis ini dhaif tetapi maknanya benar, secara matan sesuai. Ya. Jadi kesimpulannya kaum muslimin, ya monggo silakan Anda ya beramal soleh sebanyak-banyaknya. Jadi ada kaidah jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba. Sebagai balasan dari Rabbmu dan pemberian yang cukup banyak. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Masya Allah. Jadi kaum muslimin silahkan, ini kesempatan. Berikutnya, kalau ada majelis ilmu di masjid-masjid, monggo datang. Nah, kebetulan di masjid At-Taqwa itu ada kajian, tapi nggak rutin ya Ustaz ya. Kalau nggak salah 4 kali saya. Jumat sore ya. Cuma sore aja ya. Nah, kebetulan beliau juga terdaftar, tadi ada fotonya di masjid besar itu kan. Saya lewat saya bentar. Kok wede deh. Wah, ada 4 ustadz. Beliau termasuk Ustadz Fuad ya. Ada Ustadz Amri, ada Ustadz Hari Suhud kalau nggak salah ya. Ustadz Bayhaqi juga ya. Masya Allah. Nah, monggo ini kesempatan. Nah, kalau di sini nggak ada di sini ya. Dulu kayak ada Ustadz Eko ya. Dulu. Nggak pernah ada dulu. Ustadz Ayub dulu kan. Dulu pernah ya Ustadz Ayub ya. Nah, dulu pernah. Nah, kalau kami di Dukuh Pak, Nur Rahman Dukuh itu full ya. Tafsir setiap sore. Alhamdulillah. Kalau di pondok kami ada 3, ada tauhid, tafsir, Riyadhus Shalihin. Ini kalau ada kesempatan selesai masak sudah selesai, monggo ikut kajian, nggak ada masalah. Jadi jadikan Ramadan ini bulan ilmu. Ramadan bulan ilmu. Ya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah. Rawahu Muslim. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, nah, seperti masjid misalnya, kemudian membaca Al-Quran atau saling mengajarkan satu dengan yang lainnya, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, sakinah, ketenangan, akan dinaungi rahmat, akan dikelilingi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya. Masya Allah. Jadi artis di langit Pak jenengan Pak, disebut namanya sebulan di hadapan para malaikat. Kemudian sambil menunggu berbuka Pak, sibukkan berdoa. Nabi bersabda dalam hadis At-Tirmidzi nomor 2526, salah satu la turat da'watuhum. Ada 3 orang
yang doanya tidak ditolak. Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Was-shaim hina yuftir, orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Wa da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Masya Allah ya. Ini keutamaan punya pemimpin yang adil, Pak. Maka makmur negaranya. Kenapa? Imamnya tiap donga mustajab ya. Nah, tapi kalau pemimpinnya nggak adil, ya rakyatnya ya tidak mendapatkan keberkahan. Bagaimana mau berdoa, sholat aja tidak, kan begitu kan? Ya, nah, ya semoga lah nanti ada kita punya pemimpin yang adil ya, yang menjalankan Islam. Walaupun cuma rukun Islam ya. Syukur kalau bisa pemimpin plus ulama kayak khalifah itu. Masya Allah ya, luar biasa. Dan jangan lupa adab-adab berbuka, Pak. Pertama apa? Menyegerakan berbuka. Ya, la yazalun nas bi khair ma ajjalul fitrah, kata Rasul. Hadis Bukhari dan Muslim. Manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka. Jadi patokannya itu tenggelamnya matahari, Pak. Bukan azan. Kalau azan belain, Pak, mati lampu, gak azan masjidnya nanti. Gak buka-buka nanti. Atau misalnya muadzinnya mangan kolak sih. Mangan kolak sih ya, azan kok ae. Ini gak azan. Oh, gak buka-buka. Nah, jadi pokoknya lihat tenggelam matahari sudah Anda berbuka. Alhamdulillah sekarang ada aplikasi ya, misalnya HP sudah berbunyi ya, sudah Anda berbuka. Walaupun masjid kita belum ada, nah, mungkin muadzinnya masih perjalanan ya, OTW misalnya. Kan lumayan itu. Nah, maka ini di antara sunnahnya, Pak. Adab kedua, ini kalau bisa ya, berbuka dengan rutob. Rutob itu kurma basah ya. Kalau nggak ada tamer, kurma kering. Kalau nggak ada air putih, ini yang ideal ya, untuk mengawali buka yang ideal itu. Hindari pemanis buatan ya. Kita tidak menganjurkan pemanis buatan. Kenapa? Banyak kasus orang kena kencing manis di usia muda ya. Banyak itu kasus. Jadi usahakan hindari pemanis buatan. Ya, jadi rutob itu idealnya ya, tapi ini mahal ya, mahal. Kemudian tamer, kurma kering, ini variasi, tapi insya Allah terjangkau. Kalau nggak ada, ini yang paling murah meriah, air putih. Ya. Dalam hadis Abu Dawud, At-Tirmidzi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutobat qabla ayyusolliya. Fa ilam takun rutobat fa ala tamarat. Fa ilam takun hasawatin min ma. Ini dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya berbuka dengan rutob, kurma basah, sebelum sholat. Kalau nggak ada kurma basah, maka kurma kering. Kalau nggak ada kurma kering, ya seteguk air. Nah begitu. Nanti habis ini segera ke masjid jamaah. Nanti pulang baru yang berat boleh ya. Begitu. Kemudian yang ketiga adabnya kita selesaikan dulu. Sebelum makan berbuka, jangan lupa baca Bismillah dulu ya, supaya berkah. Berdasarkan hadis Aisyah, Abu Dawud nomor 3767, idza akala ahadukum falyadhkurismallah fa innasiya ayadhkurasmallah fi awali falyakul bismillahi awalahu wa akhirahu. Jadi kalau Anda mau makan baca bismillah. Kalau lupa bismillah awalahu wa akhirahu atau bismillah fi awali wa akhirihi. Yang keempat, berdoa ketika berbuka, bisa dzabadzama'u ya, wabtalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah, atau doa-doa yang lain. Yang kelima, mendoakan orang yang memberi makan. Nah, jadi kalau Anda diberi bukber ya, dapat kiriman nasi, Pak ini ada nasi, maka Anda doakan mereka. Doanya kayak apa? Nah, ini yang Nabi ajarkan dalam hadis Muslim. Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Ya Allah, berilah ganti makanan kepada orang yang memberi makan kepadaku, dan berilah minuman kepada orang yang memberi minum kepadaku. Adab keenam, Bapak Ibu, ketika berbuka puasa di rumah orang lain, jangan lupa ya, Anda supaya mendoakan ahlul bait, ya, mendoakan ahlul bait. Nah, begitu sebagai bentuk ucapan terima kasih. Nah, kemudian ya, yang ketujuh, adabnya ketika menikmati susu saat berbuka, ini dia. Jadi ada doanya, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Nah, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Nah, itu diantara variasi doa minum susu.
Kemudian ke-8, minum dengan 3 nafas dan membaca bismillah. Nah, ini seperti perbuatan Imam Ahmad. Imam Ahmad itu minum gelegek, alhamdulillah, bismillah, gelegek. Tapi nggak mesti begini, kata Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, yang penting diawali dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah. Tapi kalau mau kayak Imam Ahmad, ya monggo-monggo saja boleh ya. Karena Imam Ahmad itu meresapi, merenungi nikmat minum, kan begitu. Kemudian berdoa sesudah makan. Ya, jangan lupa ya, alhamdulillahilladzi at'amani hadza warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Ya. Nah, saya kira itu dulu sebagai amalan aktivitas harian kita di bulan Ramadan. Alhamdulillah tadi belum sempat melanjutkan ya tafsirnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Cukup nggih? Semoga Allah menerima amal soleh kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi.